خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا صلوا على النبي محمد بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشم المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشم المطلبي أما زكي النسب من وصفه في الخطب من وصفه في الخطب أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي. Barokah sholawat mencat. Hayang benghar kudu mereka tukang sholawat. Naon 1000 bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin. Wa dakhalana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sil mursalin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh, ajengan, ibu-ibu nyai, ustadz, ustadzah, seluruh tokoh agama, pecinta agama, pejuang agama yang saya muliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kita doakan ulama kita, guru-guru kita semua, Allah panjangkan umurnya untuk ibadah, amin. Allah lapangkan rezekinya untuk ibadah, amin. Allah mudahkan perjuangannya, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah desa, Ibu Kuwu, mana Ibu Kuwu nanti? Mana? Cena kuat. Orang mah inget beta ngomong kuat. Karena ngepel mah. Ibu Kuwu, sareng-renganana yang saya hormati,
panitia halal bihalal yang saya hormati, wabil khusus hadirin wa hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pertama ambeh teung poho supaya jangan lupa, hanya ngingetin saja di medsos lagi rame tentang nasab ya, tinggal tuh mireng tuh doakan tuh tah didinya salahna doakan, sebab dari dulu ada orang yang tidak senang sama habaib, ada orang yang tidak senang benci sama para ulama, yang mana mereka berusaha sekali untuk memecah belah antara habaib dan para ulama, yang dua-duanya itu orang yang dekat sama Rasulullah. Habib sama Kanjeng Nabi dekat, dialah dzurriyyah Rasul, keturunan Kanjeng Nabi. Ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, yang dapat warisan yaitu keluarga. Jadi jangan pisahkan antara habaib dengan para ulama. Yang kedua, jangan ambil komen. Kita pesan dari sepuh, nek maung apa maung teh macan harimau. Kalau harimau nek kalau maung sama maung lawan maung jeung maung keur pasea teh urang nu jadi meong ulah mimiluanan bilih kadupak. Maung jeung maung keur gelut, meong ulah miluan bilih ka sepak kusukuna nganclengna jauh. Itu bukan ranah kita. Kita mau komen, kita enggak tahu silsilah nasab, kita enggak tahu sejarah, paling kita menonton. Jadi jangan kasih komen apapun, apalagi bahasa-bahasa yang akan nambah membakar, nambah memecah belah antara habaib dan para ulama. Sebab di Indonesia itu musuh orang-orang munafik, musuh orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, yang paling susah ditumbangkan para ulama dan para habaib. Yang mereka pada pegang posko pesantren, majelis taklim, itu yang paling susah untuk ditumbangkan, maka paling asik dipecah belah. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan aman semua, cepat beres, apalagi suasana Idul Fitri, di mana orang sedang kembali kepada sucinya, kepada fitrahnya. Jangan diisi dengan ghibah. Kalau kita ikut ke salah satu pihak, komen ke salah satu pihak, maka kita akan ada kebencian kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Habaib dekat sama Rasulullah, para ulama dekat sama Rasulullah. Hendaklah kita ngerapet sama mereka berdua, jangan dipisah-pisahkan, jangan dipecah belahkan. Kita doakan mudah-mudahan cepat beres, amin ya robbal alamin. Intinya kita umat Islam wajib saling menghormati sesama umat Islam, mau kiai, mau habaib, mau bukan, mau masyarakat biasa, umumnya kita punya kewajiban saling menghormati. Tadi kayak orang udah menyampaikan, bukan golongan kita, kata Nabi itu kan, man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana. Man itu isim mausul mustarok, untuk siapa saja, man sahabat. Tidak masuk golongan kita, kata Kanjeng Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak memuliakan yang besar. Us urang mah tugasna nuletik urangnya kanu gede urang hormat. Insyaallah salamat, mau dia ulama, mau dia habib, mau dia masyarakat umum, orang awam kah dia, asal urang nyaah kanu alif, hormat kepada yang lebih tua, insyaallah salamat dunia akhirat. Paham ya? Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah ini, amin ya robbal alamin. Jangan bikin tepuk tangan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dengan perselisihan umat Islam.
Jamaah rahimakumullah. Ieu mah geus wayahna doa ieu teh bener nama. Mata sudah bareureum kitu nya. Wayahna diala lawan buah mah eta teh. Sarare. Ucapan berikutnya minal aidin al faizin. Ya Allah wa iyyakum minal aidin al faizin asyakirin sabirin maqbulin ad-du'a bijahi sayyidil mursalin. Yang biasa diterjemahkan minal aidin wal faizin apa artinya? Nah, itu terjemahan yang salah. Minal aidin wal fa itu doa itu. Ja'anallahu wa iyyakum, muga-muga Allah ngajadikeun urang jeung ente kabeh teh minal aidin, orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, orang yang bahagia. Jawabna kumaha? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, panjang teuing amin geus kitu. Ya mah kadang-kadang minal aidin wal faizin sami-sami. Ya cek sahana sami-sami teh nya. Di dia gitu tuh. Cek sahana teh. Asana kiai teu mamatahan kitu teh nya. Ujug-ujug bisa berarti. Minal aidin kadang minal aidin dina wal faizin. Mohon sami-sami mohon. Itu doa mudah-mudahan Allah jadikan kita dan kamu semua tergolong orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, dan tergolong orang yang bahagia. Jadi minta maaf saya yang sering nongol ke sini, sering pegang mic di sini, yang banyak bicara pasti banyak salah. Yang diem itulah emas, yang ngomong mungkin kalau dinilai perak mungkin masih mulia emas daripada perak. Jadi si perak ini minta maaf sama sang emas. Dihampura moal kira ya. Dihampura moal. Alhamdulillah. Ieu urang ngobrol bae geus pada nundutan kabeh. Kemudian ayo kita introspeksi diri. 30 hari sudah kita lalui. Siang badan kita dipuasain, malam di tarawehan, kadang wungina di tadarusan. Hayam dalam puasa 3 minggu nyeleunglem endog megar teu? Megar. Orai lamun puasa cicing bete dahar ganti kulit. Urang puasa sabulan meunangna naon? Oke endogna megar gitu di WC. Henteu. Kira-kira menang naon? Nah, program puasa itu la'allakum takun lain endog jadi megar. Program puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu programnya la'allakum tatakun, agar kita semua jadi orang yang takwa. Lamun orang nyieun genjring dibentuk genjringna dibere kulit pas ditabeh bak soran teh. Kira-kira produk gagal produk bener entang ngempring deh bak. Wah ieu mah gagal ya. Endog hayam dinyeleungleuman 3 minggu sampai 3 minggu leuwih ente megar berarti endog gagalnya. Orai puasa lila teu ganti kulit berarti gagal ganti kulitnya. Orang puasa 30 hari keluar dari bulan Ramadan terjadi jalmi anu takwa berarti tinggal introspeksi diri, jadi orang yang takwa atau belum kita ini. Jadi acan kira-kira. Jadi acan. Aya snack dibere dicokot teu? Tah takwa ngarananya. Nu gletak dibawa. Eta bae lah lumayan. Sementara dalam keterangan kitab ciri-ciri orang yang takwa kira-kira di urang aya teu ya? Ciri-ciri orang yang takwa 1
dia menjaga dirinya dari bohong. Naon cenah? Bohong. Ulah bohong na bae tadina. Menjaga diri dari berkata bohong dan omongan-omongan yang tidak pantas, nu jarorok, nu garoreng, nu anjing, nu monyet, nu babi gitu teh. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan bisa menghentikan bahasa itu, masuk satu ciri-ciri. Satu, tidak bohong, kemudian menghilangkan kata-kata yang kotor. Kamana anjing? Kaditu monyet ngemi heula yuk, hayu anjing. Monyet ngan sakit duitna nya urang bareng ngemi sapiring yuk anjing, hayu monyet. Jadi anjing monyet ngemi bareng sapi aya dibabakan. Baheula aya ayeuna geus Ramadan. Selesai Ramadan tunjukkan kita nih orang yang produk unggulan, produk bener lain produk gagal. Stop berbicara bohong komo engke pemilu. Pemilihan loba nu bohong. Makanya ada calon-calon yang datang ke rumah, bib naon sih wiridna beh jadi teu aya wiridna. Ngan syaratna 3 hayang jadi mah. Insyaallah jadi. Anu hiji kapinter bohong nya. Anu kadua sing obral janji nya. Anu katilu sing pinter ngagorengkeun lawan geus jadi tah. Eueuh dikir mah eueuh teh. Bagi-bagi duit sarangan fajar da akhirnya malah leutik anggur moal teurak aya nama geus palalinter duitna diterima milihna kumaha kumaha engke geus basi eta mah. Balik lagi, orang yang takwa diantara ciri-cirinya menjaga diri dari berbicara alamun aya nu naros mimi duit balanja kamari masih teu jawabna kumaha? Padahal masih 15.000. Tunjukkan kita nih produk unggulan, produk sukses, produk bener di Ramadana, ulah ngabohong. Awewe bisa ngabohong gara-gara salaki medit. Tuh setuju geus kieu mah. Lamun salakina berehan, kira-kira awewe bohong moal? Kompak he. Bang emok deui bae. Tunjukkan, buktikan kalau kita ini orang yang takwa. Geus enda-enda takwa beh heula lah. Enda-enda takwa ku ciri-ciri tadi nu pertama, jangan bohong. Mimi balanja kamari masih satu masih gitu. Tapi palai angger di pasihana geus tambahan gitu bae. Da ari nyarios CF dangkena teh jejeg lawan 50.000 lawan masih aya 10.000 aa Pak masih 10.000 yang geus yeuh jejegan 40.000 deui tuh nya aa mah medit gitu teh. Jadi jangan bohong. Tinggal berapa, nyisa berapa? Nyisa 10.000. Tapi hayang di pasihana jejeg. Hai. Pahalana mah syukur-syukur tampiling gitu. Da doang bohong bae, ditambahan gitu. Syukur-syukur tambahan itu. Cih, gitu mi lamun teu kitu mimi bohong deui ya. Nyanggeus deuh beh heula nyanggeus deuh kapaksa eta teh nyanggeus deuh yeuh 50.000 tapi syarat jangan bohong. Sudah masuk ciri orang yang takwa. Kemudian bahasanya yang sopan, jangan kasar, jangan kotor. Sama istri manggilnya yang enak. Tanya sama istri, Neng mau dipanggilnya apa? Neng aja. Sudah Neng, jangan yang lain, ulah nong. Nanti nanya, Mas mau dipanggilnya apa? AA saja. Ya sudah AA, jangan cari Mas, jangan kasih Kang. Mentanya apa? AA, sudah AA. Sebab panggilan itu suara yang termerdu bagi orang yang punya panggilan tersebut. Saya namanya Soleh,
dipanggil dengan sebutan soleh, itulah suara yang paling merdu di telinga saya, sebutan nama soleh. Nah si suami maunya AA, maka AA itulah suara yang termerdu. Lagi tidur, Kang nggak bangun, A bangun. Napa? Suara yang merdu datang ke telinganya. Komo ku hehnya, heh, eureun, naon deui? Bapana anak, bapana ibuna saha datanya. Tanya sama pasangan suami istrinya mau dipanggilnya apa? Yuk tunjukkan kita orang yang takwa. Sebab kopi teh gampang tereh ditinyuh ku pamajikan, lamun ngomongna enak. Neng oge capek. Tuh aya non kitu kopi. Seneng gitu. Kopi lila geus asa. Muntir heula teh. Kopa kopi. Tapi kalau dengan bahasa yang indah, tunjukkan kita orang yang takwa, dengan bahasa yang asyik didengar di telinga, akan cepat direspon. Naon be nu hese digampangkeun, nu berat asana hampang. Napa? Dengan dorongan bahasa yang indah. Ya Bu, dipanggil yang seneng ndak? Kusalaki bunga teu? Ai manggilan naon ayeuna? Tah berhenti, tunjukkan kita orang yang takwa. Stop bohong dan stop bahasa-bahasa yang tidak benar, yang kotor, bahasa kasar. Sebab kalau kita mengungkapkan bahasa yang kasar kepada orang lain, maka pasti jadi salah satunya. Lamun orang ngomong anjing kabatur, maka pasti di antara dua orang itu jadi anjing salah satunya, pasti gitu. Lain sugan lain pasti jadi, dan biasanya yang jadi itu yang mengatakan. Beda kalau yang bilangnya wali. Kayak di Ciwaringin dulu ada kiai kalau ketemu sama santri ndak mau lihat mukanya. Kalau salaman, santrinya salaman, lu ieu ninggalna ka luhur piye. Mama atuh teu ninggal ka beungeut santri da tegel. Kunaon makena kopiah, makena sarung beungeut monyet. Tah kiai ngomong monyet eta mah bener, emang jalmina monyet. Kenapa? Akhlaknya akhlak monyet. Jadi sama orang yang kelas kesana kelihatannya monyet. Makanya kadang-kadang salam kawal itu dijawab deh. Assalamualaikum. Oh, cenah kiai. Salam tadi dijawab, monyet salam. Lain jalmi gitu. Jadi jangan gampang suudzon sama orang demikian. Jadi kalau para wali yang bilang gitu emang kayak gitu. Da guru saya bilang kayak gitu. Aya monyet make sorban. Ka masjid salat Jumat monyet sorbanan. Sampai dia tuh khotbah Jumat imaman pas ngalieu ka jamaah eueuh nu jelema jiji acan lumpat. Terjadi imaman, tapi fitnah jadinya. Terdek imaman sok suci sok anu da katinggal teh monyet malulu. Setiap mau Jumat dia pergi sama temen saya nanya, Kang Ayib, orang tiap Jumatan diajak ku yai kaloyong tara Jumatan. Jadi kumaha ye urang? Ente mah wajib Jumatan, yai teu wajib Jumatan cek urang. Atuh kitu beda. Ente lamun ka masjid katinggalna jalmi ta monyet. Nya jalmi kabeh wajib Jumatan ente mah. Taros ka yai di masjid katinggalna naon? Beungeutna monyet, da teu wajib Jumatan. Kan minimal kudu aya opat hiji ke eueuh. Monyet kabeh berarti ente wajib. Jadi ente Jumatan anu model kitu ente dosa. Napa? Kelihatannya bukan manusia. Jadi ulah dipukul rata hukumnya. Lihat. Kan al hukmu yaduru ma illati itu wujudan aw adaman. Jadi sesuai dengan elatnya. Balik deui. Kalau kita juluki orang lain dengan julukan yang jelek, maka julukan yang jelek itu pasti akan nempel ke salah satunya. Biasanya nempel kepada yang mengatakan. Buruk bae nusok rebutan snack pernah ngomong monyet. Nah nusok ngomong monyet, di mana kangen rindu hayang ngomong monyet, engke lain topong monyet deh. Ayat topeng monyet siap monyet eta mah teu kasar da ka monyet ngomongna.
Nah, bilih kangen teh. Ngomong anjing teh kayak lah di mana anjing lewat dah. Itu anjing sih anjing. Kita bilang kasar, sama anjing langsung sama anjing bilangnya bukan sama orang. Kenapa? Kangen. Sama orang Cirebon itu paling asik ngomong kiri paling asik gitu. Kalau sini mah anjing ya. Di sana mendirik, monotek, ngopi yuk, yurik. Jadi kiri sama ketek ngopi bareng gitu. Kalau di sini mah ngemi bareng mungkin ya. Jangan sekali-kali juluki orang lain dengan julukan yang jelek, pasti akan jadi salah satunya. Biasanya yang jadi itu yang mengatakan. Dah satu, ciri orang yang takwa. Kita raih itu. Ambeh Ramadan ayeuna teh bener-bener kita produk unggulan, bukan produk gagal gitu. Yang kedua, orang yang takwa itu menjaga dirinya dari tempat-tempat duduk yang jelek. Di tongkrongan anu teu bener. Di mana ada riungan nusok ngomongkeun batur, tinggalkeun. Tunjukkan kita orang yang takwa. Naon Bu? Urang masih hewa kasih anu teh, neuk aing. Oh, tinggalkeun. Syukur-syukur stop. Kalau ibu lihat ada orang tidur di musola awewe eta sampingna nyilak nepi ka pingping, kira-kira ditutupan apa dibuka kabeh? Tah ditutupan. Aurat cedeurnya. Tutupan wajib aurat. Sama ketika ada orang dibully, diomongin kejelekannya itu sedang dibuka auratnya, ulah miluan urangna teh. Bener, sarua be nambah dibuka sampingna teh. Tutup ente kitu udah orang ge nyaho eta teh bager. Alah, semua orang punya salah. Dan sadarlah tatkala kita ngomongin kejelekan orang lain dalam kumpulan, kita sering ngomongin kejelekan orang lain, maka kita pun akan sering diomongin kejelekannya. Ada kumpulan orang 8 ngariung ngomongkeun jalmi nu kasalapan. Tatkala orang yang satu dari yang 8 pulang kali tujuhan nu ka 8 balik, maka yang 7 ini akan ngomongin yang 8. Cenah setia kawan, cenah hoyong balik na bareng, ayo diheula nya tinggal 7. Nanti yang ke-7 pulang, yang 6 ayo digerus deui, diuleg. Tuh nya sarua bae jeung eta gitu. Tinggal 6, tinggal 5 sama terus. Tinggal sorangan kos nu gelo. Aing sorangan be di dieu kos nu gelo. Emang gelo dewek ngomong bae. Ngomong sorangan. Makanya jangan suka ngomongin kejelekan orang lain. Tinggalkan tempat-tempat yang tidak benar, tempat-tempat yang jelek. Tunjukkan kita orang yang takwa. Riungan ngomongkan batur ulah. Kalau bisa kita ngerem. Biasa sok disindir, aduh aya nyai anyar aya ustadzah yeuh. Sok ngomongan jamin sok ngomongkan batur sok di udah nggak apa-apa terusin. Lambat laun nanti kita lewat ada kumpulan sedang ngomongin orang lain, kita lewat dia akan berhenti dengan sendirinya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran, batil akan sirna dengan sendirinya. Tapi haknya, kebenarannya munculkan dulu. Jangan keun bae cekur anak itu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebatilan akan sirna dengan sendirinya. Kalau kita enggak mendatangkan hak, batil tidak akan sirna. Contoh, anu jadi kolot, ibu, bapak ngelarang anaknya ngerokok. Tong ngerokok, awas. Mohon mama. Ketahuan ngerokok, dia rokokna selumur ke tangannya. Awas kanyahoan deui. 2 kali cuma bilang gitu sama anak. Ketika anak kita ngerokok, kita lewat. Wazahaqal batil. Anak itu akan ngebuang rokok dengan sendirinya tanpa diulah-ulah ge. Aduh mama dialungkeun. Napa? Ja'al haq. Kita pernah mendatangkan yang benar. Ulah ngarokok, maka dengan sendirinya dia akan ngelempar rokok. Napa? Kitanya pernah mencegah dulu tadinya. Ulah karep teuing duh, lain kewajiban orang. Kalau pengen sirna kebatilan, haknya tunjukkan dulu. Kita sering ngulah-ngulah ngelarang orang membicarakan aibnya orang lain, sering ngomong gitu, lewatnya kita akan pada berhenti. Ustadzah, cari cing, lumayan aya eureun daripada terus ngomongkeun batur. Itu yang kedua.
Dua, tinggalkan tempat-tempat duduk, riungan, tongkrongan yang tidak benar. Kalau kitanya nongkrong di situ akan menyelamatkan yang lain, silahkan. Ngariung, kayak ada kita punya saudara itu suka nongkrongnya di tempat-tempat WTS, nah WTS deh. Wanita tunasusila tanpa suami. Kalau di sana namanya perek, perempuan eksperimen. Perempuan bahan percobaan laki-laki. Itu saudara kita Uwa suka ke sana. Datang ke tempat pelacuran, dipijitin. Enak dakwah itu enaknya. Eta teh dipencetan. Bari dipapatahan, diomongin, lama-lama keluar. Tapi ulah coba-coba urang kawas gitu, lamun dipencet ngaceng. Eta mah modus ngaranna. Anu kira-kira geus setruman deh. Niru tadi akang cita kitu orang yang niru pencetan. Tahiyat can wayahna berarti. Apa tahiyat? Nya gitu. Makanya kayak Kiai Deden itu di Dauan Kadipaten, dia tuh punya santri diajarin mijit Cimande. Diajarin tes mijitnya, nyari perempuan yang cantik nu gadis deh. Tadi pijit ku santri. Tes santri, tah aya awewe pencet ke ente. Lepas sempakna. Make sarung tapi nggak boleh make sempak. Pijit tah. Mohon mama, ini nih ada bapak nikmat ininya. Baru mencetan itu teh. Di tengah-tengah mijit kata yai, "Jang, candakeun apa minyaknya apa? Mohon mama, lamun masih syahwat nangtung da barang dan pakai sempak." Jadi ku yai ningalna sia nangtung kene can lulus. Jadi kalau mijit itu ngadepin pasien mau nini mau gadis mau cantik mau jelek sudah nggak ada setrum, baru lulus. Lalu masih ngaceng kene can menang mijit sih. Terus sampai segitu kiai, kenapa sih takut menyesatkan nanti santrinya? Jung modus gitu teh. Tidak ada orang yang dulunya preman, tobat, jualan minuman, mabok iya. Itu kalau ada yang kecelakaan, tapi tong ditirunya. Ada kecelakaan perempuan langsung pek karena susuna. Lain iya nyurina, lain iya sugan teh. Ente eureung gitu, daerah deui Kang, kesempatan. Gebleng sih ya Mas. Tapi udah tobat orangnya. Dulunya kayak gitu. Jadi respon ada kecelakaan, kalau perempuan langsung cek eta bae. Oge ieu nu nyurina lain. Ente mah. Tuh demikian. Guys, balik deh. Jadi kalau kita sudah ja'al haq, mendatangkan yang hak, maka yang batil akan sirna dengan sendirinya. Kayak tadi tuh, datang ke pelacuran, dipijitin, lama-lama bubar. Pada jualan di warung, di pasar, pas belanja tuh yai itu belanja geus gratis be cenah gratis. Entena saha urang baheula di tempat pelacuran ku abah cenah di nasehatan jadi eureun urang alhamdulillah nuhun itu pada kayak gitu. Kita jangan coba-coba lawan masih tahiyat keneh itu. Ya, kalau kita bisa seperti tadi silahkan datangi tempat-tempat yang jelek dengan tujuan dakwah, ngajak satu dan lama-lama akan bubar dengan sendirinya. Yang kedua itu terakhir, biasa terakhir deh bunga itu. Terakhir ya guys. Terakhir, orang yang takwa itu ciri-cirinya meninggalkan sebagian yang halal. Paham tuh ya? Ninggalkan sebagian harta yang halal, khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Nu halal be ditinggalkan, komo anu haram. Apalagi buat orang-orang yang pengen munjuk, pengen punya derajat di sisi Allah, setelah tobat tahapan kedua, watrukil mubahat, tinggalkan yang mubah-mubah. Anu menang-menang ditinggalkan. Lamun sunnah candak, mubah stop. Ambeh lancar perjalanannya tuh, nyampe ke Gusti Allah nate lancar ke Allah nate. Kumaha sih? Contoh paling gampang gini. Sampean kalau mau berangkat ziarah Wali Songo, bawa kasur lipat boleh tidak? Boleh-boleh saja. Ai repot mah. Mau kasur nu gede, meunang. Mau kulkas?
menang. Aya teh hayang repot mah. Nyewa truk, kulkas bawa dipan. Da meunang itu hal-hal yang mubah itu, tapi perjalananmu akan terhambat. Kenapa? Karena numpuk-numpuk harta yang mubah, yang menunjang ziarah tasbih, bawa Yasin Majmu bawa. Napa ini mah untuk menunjang ziarah, tapi anu sekedar mubah-mubah bae mah tinggalkeun. Eta nanaonan ziarah mawa ka situ. Nya kajeun lain, nya heueuh sida sesek keneh teh. Nya kajeun lah. Ayo pengen cepet jadi orang yang takwa, yang mubah tong dicandakan kabeh, menghindari takut terjerumus ke dalam yang umpama tahlilan enggeus dibere berkat dikeresekan. Tadi mah isina naon cenah? Mie 2, ciki hiji jeung teh pucuk. Bungahnya Bu, bunga daripada di imah teu meunang nanaon salaki baeutnya mending jamiahan. Makana seueurna awewe jamiah teh da jenuh di imah teh. Jadi neng, nya nitah bae mending jamiah mah 5 jam 3 jam teh aduh bebas tugas dapur menang mie 2, teh pucuk jeung ciki hiji. Umpama tuh tahlil berkat dapat semua, di depan itu ada yang dipiringin ya, papais aya, opak aya, rangginang aya, tinggalkan yang mubah itu. Napa? Kita sudah dapat yang dikresek. Ieu mah masih di cek saha eta teh, saha imamna teh dicandakan. Khawatir kita ngambil yang di piring, kita kejeblos dalam yang napa? Yang di piring itu banyak yang pengen, terutama Pak Kiai mubaleg Kiai Habib ulah hayang menta berkat ya, dahar enggeus berkat hayang dibawa ke ndo merenangan sakitu tadi deh. Sebab makanan hidangan yang di depan itu tuh banyak yang pengen, terutama panitia sok ngadoana muga-muga leuwihan. Asal orang pernah di panitia di pondok deh, di babakan sok aya pengajian, orang panitia di mana wayah dahar kiai ngadoana Allahumma leuwih gitu. Allahumma leuwih. Bubar kiai, panitia tuh siapkeun. Wah, tinggal terong ieu Pak. Gorame erep, daging hayam erep kabeh, tinggal terong, bae sambel pinggir-pinggirna bae. Ieu careuh teh kiai. Hayo di bawahan kabeh. Bari ngomongnya apa? Indah bahasanya. Jamaah semuanya doain saya pulang dari sini tidak dapat azab dari Allah. Amin Pak Kiai. Alus teu? Alus minta doa nama ngan ujungna henteu. Kenapa sih? Sebab yang namanya suami itu harus ngasih makan istri sesuai yang dimakan sama suami. Istri makan tempe, suami makan tempe, suami enggak diadab. Kalau istri makan tempe, suami makan sate, maka suami diadab. Jadi wayahna lamun urang di dieu dibere gorame dibere sate, wayahna pangbungkuskeun jeung pamajikan uwing. Ambe uwingna teu kaadab Gusti. Itu ada yang kayak gitu tuh ada. Ini yang kita dengar sendiri. Dan kita bimbingan Kang Ayibmu, itu Kang Ayibmu sama istri di pengajian, Bu, pirengkeun. Di pengajian istrinya mau ngambil lauk, ditabuk Kang Ayibmu. Ulah. Ini nih banyak yang mau. Ini banyak yang ngarep. Mana di panitia teh. Ini banyak yang ngarep-ngarep. Dahar engke. Bubar pengajian diajak ke restoran sama Kang Ayibmu istrinya tuh. Heug dahar sakahayangna di dieu mah. Ku Kang Ayib dibayaran sorangan, bro, makan semaunya. Yang tadi mah hidangan banyak yang mau. Jadi kalau Kiai men pengen masih makannya sate, Habib masih makannya sate, hayang teu meunang adab, neang sate sorangan di jalan. Ulah minta dipangbungkuskeun. Itu ada yang kita dengar sendiri. Alus awalna mah doakeunnya sing teu meunang adab di Allah. Amin Pak Kiai amin. Ujung-ujungna bungkus deui teh. Ya, jadi jangan kayak gitu. Tinggalkan yang mubah, khawatir kita nih terjerumus ke dalam yang
haram. Hidangan tadi banyak yang berharap lebihan. Makanya kita jangan suka ngambil lebih dari hidangan itu, sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Pengen lebih, mampir nasgor loba di pinggir jalan teh. Nu jualan daharan loba didinya ngayah, duk jajan didinya. Jangan makanan-makanan yang banyak orang pada kepengen. Makanya orang yang takwa tinggalkan yang mubah. Sebagian, bukan semuanya. Tinggalkan sebagian yang mubah demi menjaga diri jangan sampai kejeblos dina perkara anu haram yang kitanya tidak sadar bahwa itu haram. Contoh, waktu ibu yang ibadah haji atau umroh lama diam di rodoh, orang malila sekian jam di rodoh tuh enak ibadahnya. Hei, karena kamu lama kamu menyita jatah orang lain. Kata penjaganya sekian menit keluar, umpamanya teh sekian menit keluar, orang mau nyumput ambil lila didinya, kamu mengambil hak orang lain. Kelihatannya indah ibadah di rodoh, tapi jatah orang lain tersita karena kamu kelamaan di situ. Di Hajar Aswad, tuk lami, mecah. Yang lain di belakang banyak yang mau. Kita ibadah, kita nggak sadar kita menyakiti hati orang lain. Apa? Haknya terambil sama haknya kita, sama hama kita sok hayang-hayang miluan lila gitu teh. Mecak urang malami, kamu menyingkirkan hak orang lain. Jadi banyak perbuatan yang kelihatannya ibadah ternyata berbuat dosa kita di sana. Apalagi tadi yang mubah-mubah, tinggalkan, jangan semuanya, bukan itu separuh atau sebagian. Yang mubah jangan diambil semua, hanya sebagian. Orang ge lamun dahar duren teh, esekna lamun di dahar menang tuh. Menang baik, kulitnya menang tuh, menang baik. Dicontohkan orang ke Allah teh, esekna dipijen, kulitnya ge silakan ambil sebab, mau dimakan silakan, di blender ge menang baik. Kamu duran nanti, nu mahal nana, montong itu mahal, jadi kumaha blender nyaheg baik, dah mau ubah. Tapi kumaha cek batur, cau nu di dahar naon, isina baik, cangkangna pijet. Lamun di dahar menang tuh, menang baik, dah embege beuki. Tapi cek batur kumaha, eta jelema mani hawaknya cangkang dah halal boleh dicontoh dalam makanan. Ada yang disisakan, ada yang disingkirkan, jangan dimakan semua. Nah, orang-orang yang takwa dengan hidangan, dengan apapun, jangan semua harus kumakan semuanya. Banyak yang mau dengan hidangan itu. Insya Allah pahamnya. Satu, tinggalkan bohong, ngomong yang kotor, tinggalkan tempat duduk yang jelek. Yang ketiga, bohong deh. Sebutkan tilu 20.000 ke orang dibere. Oke. Naon? Oke, kita mau tuh. Mau. Hiji. Bohong. 2. 1. Menjaga diri dari bohong dan bicara kotor. Kajian tinggal tenang. 2. Tinggalkan tongkrongan yang tidak bermanfaat. Yang jelek. Ketiga, kurangi yang halal, takut terjerumus kepada yang haram. 20.000. Palih dia angger soalnya tadi. Halal wajib. Ayo, cung heula ya. Menjaga diri dari bohong dan perkataan yang ninggalkan tempat duduk yang pelungguhan anu garoreng. Katilu bener garoreng benernya. Katilu 20.000. Sebelah sini masih uangnya masih banyak ini. Cung lawan era 2an ke 10.000-an.
Cung. Ini uang berkah bukan dari Bang Emok. Nanti dari sini. Ya. Satu, menjaga diri bohong dan kotor. Yang kedua, jelek. Tiga, ninggalkan sebagian yang mubah. Khawatir ya benernya bener. Masih ada nih, ada 2 lagi. Paling dia Cung, bukan raih duit, bukan, ini uang berkah ini insyaallah. Hiji terus yang jelek ya. Meninggalkan sebagian yang khawatir terjerumus yang haram ya. Mana dirinya? Bah mana acan teh? Mana pawon mana? Hai, ayat teh hai. Ya. Bro, dirinya ngajarit. Kapireng teu? Age khair. Aduh nyumput. Belakang ada enggak? Ya. Ya, bro. Sebagian yang jangan semua, sebagian yang mubah. Iya. Masih ada yang mau? Masih ada? Tapi receh. Hayang receh hayang? Nah, masih banyak nih. Nanti ganti soal. Tadi itu ciri-ciri orang yang takwa. Soal berikutnya, siapakah orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi? Kela kayo. Ya. Para ulama, ya. Beda 10.000, 5 padanya. 10-nya. 10. Balik dia. Orang yang dekat sama Kanjeng Nabi. Panitia iya mah. Kayak nunggu sesa. Ada ambeh inget. Ya. Para ulama, iya beda 20.000. Ambeh jangan sekali-kali nyakiti mereka. Mereka itu orang-orang yang dekat sama Kanjeng Nabi. Jangan sakiti Kanjeng Nabi. Dah Ibu. Soal berikutnya. Naonnya, geus kabehnya. Sebutin tanggal lahirna Kang Asep. Mana Pak majikan mana? Mana istrinya mana? Masa nggak tahu? Ya, tanggal berapa? Tanggal
Tahun di Dipan, di Ambennya. Bener tuh? Salah. 16 Maret salah. Salah cenah. Yuk. Siapa yang belum dapat? Ya. Bener tuh? Salah dia, Pak. Enteng menang Chan. Ya. Bener tuh? Ah ya bener bener. 20.000. An? Untung air uang sensus jadi nak bener. Sekarang terjemahin bahasa Arab. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Yang takwanya tak aja bertambah 20.000. Masih tuh. Palih dia, palih itu. Yang tadi tuh. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu bagi yang berpakaian baru, tapi lebaran hak orang yang takwanya yang taatnya Jadi yuk, cung. Nyangke di papatahan ngacung meh heula. Da judulna sodaqoh ya teh lain ngerjaan lain ngaheureyan lain. Entosnya nu acan. Ada ngacung meh heula ngacung. Baru 20.000. Hiji, dua. Ada lagi enggak? Soalnya masih angger, ambe inget. Supaya kalau ada orang lebaran pakai baju baru, takwanya enggak tambah, kudu malu gitu. Kayak orang bukan polisi pakai pakaian polisi, ngerakeun lain polisi gitu teh. Jadi lebaran itu haknya orang yang takwanya yang taatnya makanya tadi tembongkeun ciri nu tilu baheula. Dan banyak kalau ciri orang yang takwa banyak di kitab-kitabnya, itu diambil dari Wasiatul Mustafa, ada di situ. Masih ada yang mau? Sisa untuk panitia, orang mau mal balik mal, geus nya sedekah. Kalau enggak ada buat panitia ini. Ya, yang tadi coba. Bukan hak orang yang, tapi lebaran itu haknya orang yang taatnya bertambah. Geus ayo jeung panitia lah. Pertanyaan jeung panitia yo. Lamun kajawab maka ini kabeh jeung panitia. Ada berapa jendela di masjid? DKM lain. Kudu apal ya. Unggal poe ka masjid. Kedua DKM. Bro, gitu lah bro. Ada yang 17, ada yang 18, ada yang 24 nih. Jendela.
18. Benernya? Iku mah yeuh. Ka masjid seringnya. Tapi jendela tak apal. Astagfirullahaladzim. Padahal masuk lamun khotbah pengajian tara konsen ke jendela gitu. Ya, dihitung sekali-sekali mah. Ya ini sisanya untuk panitia. Lawan teruskan lami itu masih seur. Ya segitu, minta maaf yang banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemis depan berarti muludan di loji. Bagi-bagi ya gitu. Kemis depan berarti minggu depan maulid di loji. Tafadholu yang mau hadir dipersilahkan. Yang tidak bisa hadir, yang hadir saya ucapin terima kasih. Yang tidak bisa hadir saya ucapin apa sebabnya. Iya gitu aja. Terima kasih, minta maaf yang banyak. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua kembali dalam fitrah, suci, bersih dari dosa dan jumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Kafamin nabi hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.